Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selna Mentari. Saya mahasiswa dari program studi sosiologi dengan NIM 24173016. Kemudian ada rekan-rekan saya yaitu Saya Tricana Swaluvia, NIM 24173008 dengan program studi sosiologi. Saya Tony Chandrawinata dengan NIM 24173009 dengan prodi Sosiologi. Jadi hari ini kami itu bukan hanya berbicara tentang teori, tetapi tentang masa depan demokrasi kita sendiri. Jadi topik yang akan kami bahas hari ini adalah tentang sistem pemilu atau sistem pemilihan umum. Jadi di mana mekanisme yang menentukan siapa wakil kita di parlemen. Nah, kami dari kelompok G siap mengupas tuntas sistem ini. Jadi, pernahkah kalian itu bertanya-tanya gitu, apakah sistem yang kita pakai sekarang ini sudah benar-benar mewakili suara kita sendiri secara adil? Jadi, melalui presentasi kita hari ini, kami akan menjelaskan secara rinci dalam PPT hari ini. Jadi, kita akan masuk ke pengertian tentang sistem pemilu. Pengertian dari sistem pemilu itu sendiri adalah cara atau mekanisme yang digunakan untuk menentukan bagaimana suara kita ini diterjemahkan menjadi kursi di lembaga perwakilan rakyat atau jabatan politik tertentu. Yaitu dengan kata lain, sistem pemilu ini mengatur prosedur pelaksanaan pemilihan umum, mulai dari cara memilih, cara menghitung, hingga menentukan siapa yang terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat publik. Nah, sistem pemilu itu sendiri merupakan seperangkat aturan atau metode yang digunakan oleh suatu negara untuk menentukan bagaimana proses pemilihan itu dilaksanakan. Jadi bagaimana suara kita itu dihitung, terus hasil akhirnya itu bagaimana hingga diubah menjadi kursi perwakilan atau jabatan politik. Nah, di sistem ini itu sistem pemilu ini merupakan pilar utama dari sebuah negara demokrasi. Ingat ya, negara demokrasi karena berfungsi sebagai jembatan yang mengkonferensi kedaulatan rakyat menjadi representasi kekuasaan. Nah, jadi secara umum sistem pemilu di seluruh dunia ini diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar, yaitu sistem mayoritas, sistem proporsional, dan sistem campuran. Nah, apa sih tujuan dari pemilu itu sendiri? Yang pastinya tujuan dari pemilu ini adalah menyalurkan kedaulatan para rakyat. Jadi pemilu ini adalah sarana rakyat untuk menggunakan haknya dalam menentukan pemimpin dan wakil di pemerintahan. Jadi melalui pemilu ini sendiri rakyat itu secara langsung ikut berperan dalam penyelenggaraan negara. Kemudian mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Nah, pemerintah ini lahir dari hasil pemilu yang memiliki legitimasi karena dipilih oleh rakyat ya. Kemudian demokrasi ditegakkan melalui prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu, yang ketiga, ada menjamin pergantian kepemimpinan secara damai dan konstitusional. Jadi makanya ada pemilu ini, kan pemilu itu biasa diadakannya 5 tahun sekali nih. Jadi dengan adanya pemilu berkala ini, pergantian pemimpin itu dapat dilakukan tanpa kekerasan atau kudeta. Ya, jadi damai, aman, tentram, sejahtera. Jadi semua proses itu mengikuti aturan hukum yang sah gitu loh. Kemudian menciptakan pemerintahan yang sah dan kuat. Nah, pemimpin yang dipilih oleh dipilih melalui pemilu, dia itu memiliki dasar hukum dan dukungan rakyat. Jadi sehingga pemerintah itu lebih stabil dan dipercaya. Jadi suara yang terbanyak inilah yang akan menjadi pemimpin dan dia yang akan memikul tanggung jawab dari kedaulatan rakyat. Kemudian ada menampung aspirasi rakyat.
Jadi melalui pemilu ini sendiri, rakyat itu dapat menyampaikan keinginan mereka gitu loh. Dan kepentingan kepentingan mereka lewat wakil-wakil yang mereka pilih di lembaga legislatif. Jadi setiap pastinya sih rakyat itu memilih calon pemimpinnya dengan sebuah harapan bahwa dia akan mendengarkan kita, si rakyatnya ini, bahwa dia akan mendengarkan keinginan dan kepentingan-kepentingan rakyat. Lalu mendorong partisipasi politik masyarakat. Pastinya pemilu itu mengajak masyarakat untuk ikut aktif gitu loh dalam kehidupan politik. Bukan cuman sebagai penonton aja ya, tapi dia juga mengajak kita semua rakyat itu untuk mengambil keputusan yang tepat untuk negara ini. Nah, kemudian ada meningkatkan tanggung jawab pemimpin kepada rakyat. Karena dipilih langsung, para pemimpin dan wakil rakyat ini memiliki tanggung jawab yang sangat-sangat besar dan politik untuk memenuhi janji serta kebutuhan rakyat. Pastinya itu kalau misalkan udah masa-masa masuk pemilu, para pejabat itu akan mengeluarkan seluruh janji-janji manis mereka gitu. Jadi sehingga rakyat itu mungkin akan percaya dengan janji-janji manisnya. Nah, ketika dia menang atau dipilih, maka dia harus memenuhi tanggung jawab atau memenuhi janji-janjinya terhadap rakyat itu sendiri. Kemudian ada landasan hukum pemilu di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Negara Republik tahun 1945 ya. Pasal 22E ayat 1 sampai 6. Yang dimana mengatur tentang pemilihan umum. Jadi pemilu ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau luber-jurdil yang dimana dilakukan setiap 5 tahun sekali. Maka itulah jadi pemilu itu dilakukan agar eh, aman, damai, sentosa. Kemudian ada pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Bukan cuman Presiden dan Wakil Presiden ya, tapi anggota DPR, DPD, dan DPRD itu juga melalui eh, pemilihan umum. Kemudian peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD itu adalah partai politik. Jadi peserta dari pemilihan umum DPR dan DPRD itu adalah partai politik. Kemudian peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perorangan atau independen. DPD. Beda dari DPR dan DPRD yang dipilih oleh partai politik, DPD ini eh, dipilih oleh perorangan gitu. Jadi satu orang bukan melalui partai ya. Kemudian pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kemudian ketentuan lebih lanjutnya itu diatur oleh undang-undang. Jadi saat ini pastinya landasan hukum kita, landasan operasional utama pemilu itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 gitu, tentang pemilihan umum. Nah, tadi yang Selain bilang, landasan hukum operasional utama dari pemilu itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang dimana undang-undang ini tuh menjadi payung hukum utama pelaksanaan pemilu di Indonesia. Kemudian dia itu mengatur secara rinci tentang penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, tahapan pemilu, pengawasan, pelanggaran, penyelesaian sengketa pemilu, pendanaan, dan logistik pemilu gitu. Nah, penyelenggaraan pemilu pastinya KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kemudian peserta pemilu itu partai politik, calon legislatif, calon presiden atau wakil presiden. Nah, tahapan pemilu pastinya udah menjadi rahasia umum ya, mulai dari pendaftaran, kampanye hingga penetapan hasil. Nah, yang ketiga itu adalah peraturan penyelenggara pemilu. Jadi peraturannya itu peraturan KPU atau PKPU yang dimana dia itu mengatur hal-hal teknis pelaksanaan pemilu, misalnya tata cara kampanye, rekapitulasi, dan penetapan hasil. Kemudian ada peraturan Bawaslu yang dimana
mengatur teknis pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Kemudian yang terakhir itu ada peraturan DKPP. Dia itu mengatur kode etik penyelenggara pemilu. Kemudian ada yang terakhir itu ada peraturan terkait lainnya. Nah, peraturan terkait lainnya itu seperti peraturan pemerintah dan keputusan presiden yang menunjang pelaksanaan pemilu itu sendiri. Kemudian ada peraturan Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang dimana itu dia tuh mengatur tata cara penyelesaian sengketa hasil pemilu. Nah, untuk slide selanjutnya saya serahkan ke anggota saya yang lain yaitu Saudara Tri Carles Wahyuhia. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan hasil materi kami di bagian penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Nah, pemilihan umum di Indonesia ini adalah sarana bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya dalam memilih wakil rakyat dan pemimpin rakyat. Nah, pemilu ini menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Karena melalui proses ini, rakyat secara langsung menentukan arah pemerintahan. Nah, di sini ada yang pertama, dasar hukum. Sebagaimana yang ada dalam pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nah, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, yang kedua ada lembaga penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan pemilu terdiri atas 3 lembaga utama. Yang pertama ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nah, lembaga independen yang bertugas melaksanakan seluruh tahapan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nah, tugas dan wewenangnya ini yang pertama ada menyusun dan menetapkan jadwal serta tahap pemilu. Yang kedua, menetapkan peserta pemilu atau partai politik dan calon. Yang ketiga, menyelenggarakan kampanye, pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Yang keempat ada menetapkan hasil pemilu secara nasional. Nah, struktur KPU ada yang pertama KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota. Yang kedua ada Bawaslu. Jadi Bawaslu ini adalah Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Dia mengawasi seluruh tahap pemilu. Dan yang ketiga ada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP. Nah, ia bertugas menegakkan kode etik penyelenggaraan pemilu. Beranggotakan unsur dari KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat. Sedangkan tugas dan wewenangnya yaitu menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh PENI. Jadi sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang apa itu asas-asas pemilu di Indonesia. Asas-asas pemilu Indonesia itu mempunyai sebuah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilihan umum agar berjalan secara demokrasi serta yang menjamin keadilan, kebebasan bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak pemilihannya. Asas tersebut yang meliputi langsung yaitu seperti umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil.
Dasar hukumnya yaitu dengan Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Keenam asas ini sering disingkat sebagai luber judil. Ada juga pemilu legislatif, yaitu tujuannya untuk memilih wakil rakyat duduk di lembaga legislatif yang dipilih oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat nasional, DPD, Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili provinsi, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota di tingkat daerah. Peserta-pesertanya yaitu seperti partai politik, yaitu untuk DPR dan DPRD, dan juga ada calon perorangan dengan independen untuk DPD yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali bersama dengan pemilu presiden. Kedua, yaitu ada pemilu presiden dan wakil presiden. Mungkin bisa disebut singkatannya Pilpres. Tujuannya memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, pesertanya pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai untuk pemilihan Pilpres tersebut. Cara pemilihannya langsung oleh rakyat, pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara nasional dan minimal 20% lebih dari separuh provinsi akan dinyatakan menang. Jika tidak terpenuhi dalam memperoleh tersebut, akan dilakukan putaran kedua antara dua pasangan calon dengan suara terbanyak. Ketiga, pemilihan kepala daerah atau pilkada. Tujuannya untuk memilih pemerintah di tingkat daerah yang dipilih oleh gubernur dan wakil gubernur di tingkat provinsi, bupati dan wakil bupati di tingkat kabupaten, serta wakil kota dan wakil wali kota di tingkat kota. Dasar-dasar hukum yang menyangkut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pesertanya calon yang diusung partai politik atau calon independen. Mungkin bisa perorangan. Kesimpulannya, di Indonesia terdapat 3 jenis pemilu utama, yaitu pemilu legislatif untuk memilih wakil rakyat, pemilu presiden untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilu kepala daerah untuk memilih kepala daerah provinsi dan kabupaten kota. Ketiganya diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Oke, bukan hanya diadakan setiap 5 tahun sekali aja, yaitu itu untuk memastikan kalau bahwa pelaksanaan pemilu berjalan secara demokratis, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara serta menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang benar-benar dipilih oleh rakyat secara jujur dan adil. Sekian dari presentasi kami. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Tony Chandrawinata. Baik, teman-teman, mungkin sebagai penutup,
perkenankan kami untuk menegaskan kembali bahwa sistem pemilu itu yang ideal itu harus mampu menyeimbangkan antara efektivitas pemerintah dan representasi yang adil bagi rakyat. Nah, apabila selama penyampaian materi terdapat kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat memperkaya wawasan kita bersama mengenai tentang sistem pemilu. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.